Jadi Bu Indah Ya, Bu. sebagai wakil kurikulum memang tugasnya menyiapkan administrasi untuk guru, Iya. termasuk itu melengkapi buku nilai, formatnya sudah tuh jurnal, kemudian ya absen. Ini sudah selesai, walaupun agak terlambat berapa minggu ini. Besok untuk semester besok harus di awal. Iya. Jadi guru mengisinya tuh langsung, nggak dijemput loh cek lain. Oke. Kemudian untuk format, karena kita udah memakai kurikulum Merdeka, jadi formatnya juga ditukar. Iya. Ini kan masih KD nih. Iya. KD ini buat TP, TP1, TP2, TP3, TP5. Nah, berapa TP ada di semester itu? Kira-kira TP-nya satu semester berapa tuh untuk guru tuh tahu. Nah, berapa TP. Nah, ini sudah ada format PR nih PR ini enggak penting nih lagi nih. PR ini udah masuk nilai di TP. Ini kan buku nilai nih. Iya. PR sudah masuk di nilai TP. Nilai PR ini paling-paling diganti nih dengan tugas project. Nah, tugas project Proyek ada di belakang, Bu. udah ada mana dia? Ada. Oh ini. Iya. Oh, berarti ini masih KD juga. Iya, itu kan Ininya tukar tugas Iya. project. Nah, ini udah betul nih. Iya. Itu cuma ini kenapa tidak? Ini pengetahuan. Oh, pengetahuan. Iya. Kalau di dalam kurikulum K13 memang dibagi pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka gabung. Gabung ya, Bu ya. Nah, tapi kalau memang masih 13 ini pakai. Kalau sudah kurikulum Merdeka nih gabung aja. Iya. TP1 udah termasuk include di sana semua. Ya. Terus buku batas. Buku batas, nah nih. Hari, tanggal, jam ke pertemuan oke. Indikator, nah indikator ditulis atau materinya boleh. Iya. Oke. Indikator materi selanjutnya ini tidak penting. Nggak penting. Refleksi buat. Karena di kurikulum Merdeka itu harus ada refleksi guru. Iya. Di refleksi itu menyatakan bagaimana keadaan dia mengajar hari itu. Sama nggak sama kondisi siswa, Bu? Kondisi siswa nggak bisa mencakup, paling absen, izin, ya. Ini kan ruangannya juga kecil. Tapi kalau refleksi itu agak panjang. Iya. Jadi guru menulis bagaimana situasi dia mengajar tadi, apakah terlaksana dengan baik. Kemudian indikator mengajarnya sampai di mana, bukan indikator selanjutnya. Tapi indikator waktu dia mengajar bagaimana, apa dan di mana. Iya. Nah, apanya misalnya dia mengajar indikatornya, ini contoh. Bu Indah mengajar tentang sistem gerak manusia ya. Dengan CP, nah ini sebetulnya ini TP Bu Indah. Ini CP elemen boleh. Ya, CP elemennya kan ada CP elemen. Iya. Nah, memahami gerak gaya dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Nah, capaian yang terakhirnya ini. Ini kenapa melalui ini belum duduk oleh Bu Indah ini? Apa? Merumuskan KKO-nya. Ini masih RPP yang kebanyakan ini. Coba Bu El, minta Ibu RPP-nya satu. Nah, ini masih diluruskan ini. Jadi capaiannya itu dibikin sampai di mana? Iya. Ini diperbaiki aja Bu Indah. Indikator materi selanjutnya yang ditulis itu adalah indikator sampai di mana ngajar. Dia sini ya, Bu ya. Ya, ini sini. Ini sini refleksi. Itu refleksi, ini Ya, materi terakhir. Ini boleh. Boleh. Ini materi. Enggak, ini indikator tujuan. Indikator tujuan ada 3. Misalnya ini, kata Bu El ini kan. Nih, menjelaskan kondisi masyarakat, menguraikan kondisi sosial, menyimpulkan kondisi kepercayaan. Nah, yang dicatat di sini adalah sampai di bagaimana guru itu mengajar indikator ini. Nah, apakah tercapai atau tidak? Siswa bisa menjelaskan kondisi kepercayaan lewat tanya jawab. Nah, beberapa orang siswa bisa menjawab. Kemudian siswa bisa menguraikan kondisinya dengan baik. Nah, dengan tulisan. Kemudian siswa sudah bisa mempresentasikan
sudah bisa. Kalau itu sudah bisa dibuat sudah bisa. Kalau belum, siswa belum bisa menyimpulkan kondisi tersebut. Nah, hanya beberapa orang siswa yang bisa. Jadi indikator pelaksanaan dari ini yang ditulis ke sini. Kan Bu Indah mau ngajar nih. Iya. Bu Indah catat ini sedikit atau dan seterusnya. Kalau Ya, Malay tahu. nah, bagaimana ini pelaksanaan dalam kelas ditulis di sini? Apakah bisa nak yang 3 kok? Kalau tidak, tulis tidak. Kalau lain tulis lain. Kalau sebagian tulis sebagian. Tulis sebagian. Itu refleksi. Nah, namanya, itu Bu. refleksi. Iya. Kemudian tambah lagi kondisi kelas menyenangkan atau tidak, tulis sedikit. Itu aja. Di cara kita menjalankan ini tercapai atau tidak. Iya. Ya. Nah, tugas PR Enggak usah. usah. Anak diselesaikan di dalam kelas. Tugas PR itu kalau paling tugas proyek yang bisa. Kalau itu indikator kita atau CP kita memang Ada tugas proyek. proyek. Nah, tugas proyek misalnya enggak 2 minggu, 3 minggu. Oke, itu ini untuk memberikan bahan menulis untuk buku jurnal. Itu batas. Namanya batas jadi jurnal sekarang. Kenapa jurnal? Karena menggambarkan bagaimana situasi mengajar. Kalau batas hanya materi sampai ini. Itu aja. Tapi kalau jurnal mendeskripsikan bagaimana pelaksanaannya. Udah include semuanya. Udah include semuanya. Di caranya seperti tadi indikator ini Iya. terlaksana atau tidak, bagaimana terlaksananya. Apakah bagus, apakah menyenangkan, apakah tercapai oleh anak. Nah, tulislah apa yang ada. Kalau tidak, tulis tidak. Iya. Nggak ada masalah. Jadi guru jangan khawatir harus baik semua, tidak. Karena tugas kita Yang real ya, Bu ya. ya real, karena itu evaluasi, namanya refleksi. Jadi besok guru tahu, oh kalau begini kemarin begini situasinya, berarti besok harus begini. Jadi refleksi untuk guru. Kemudian dalam kurikulum Merdeka juga ada refleksi siswa. Refleksi siswa itu bisa dibikin oleh guru, misalnya 1 kali KD, suruh dia nulis kayak ibu kemarin mah. Bagaimana ibu mengajar KD ini, apakah kamu bisa buat 1 buku oleh siswa untuk refleksi. Nama Ibu Indah, hari mengajar hari itu, tanggal. Dia menulis kayak kita nulisnya. Apakah dia menguasai materi itu atau tidak? Saya belum menguasai materi ini. Tulis dan nak. Jadi nyebut 1 buku refleksi untuk semua guru. Misalnya 1 guru ada 6. Iya. Hanya Berarti 6. Ya 6. Hanya di bagian 6 buku itu kan. Untuk Bu Indah aku kolomnya. Indah halaman kolom. Nah, ketika Bu Indah selesai, itu dia anak. Jadi guru bisa lah evaluasi dari jurnal siswa. Guru merefleksi siswa mengajar, siswa merefleksi guru mengajar. Nah, itu nanti jadi bahan pula nanti dalam penilaian. Penilaian akreditasi, penilaian PKKM. Refleksi, betul lah instrumennya. Setelah itu ada namanya portofolio. Portofolio hasil dari kerja anak yang terbaik dimasukkan ke dalam map oleh siswa tersebut. Suruh siswa membeli map file 1 orang 1. Itu untuk semua mata pelajaran itu, Bu? Oh iya. Enggak per mapnya, enggak per mata pelajaran. Kalau per mata pelajaran itu banyak ya. 1 aja lah dulu. 1 aja dulu tuh lah bagus kita. Jadi beko karya terbaik dari IPS misalnya. Itu nyoba gila mak tuh beko. Untuk IPS, untuk itu. Biar nyaman kreasian beko caranya menyusun. Itu mengajar anak, melatih mereka untuk mendokumenkan bahan. Itu life skill itu. Jadi cara anak menyimpan bahan-bahan karya terbaiknya tuh kasih pula apakahnya tempel beko, pokoknya punya portofolio. Apakah jumlah file, pokoknya lagi dekor beko. Nah itu nilai lo beko, penilaian portofolio. Nah di akhir nanti beko dikumpulan. Pertama PKKM, bukan? Itu ada di instrumen tuh, portofolio siswa. Nah Bu Indah anak payah leh mencari-cari. Dari bahasa Indonesia ada masuk, IPS ada masuk. Nah itu tuh dikomando juga anak. Ketikanya masuk tuh, oke anak-anak semua, kita kan udah selesai nih TP dengan topik ini. Gimana apa kamu pembelajaran kamu? Kamu kan udah bikin tugas nih. Nah tolong kamu masukkan langsung ke portofolio kamu sendiri. Nah apakah sekolah yang mau membelikan portofolio bagus sekali. Tapi kalau nggak bisa sekolah, siswa yang belikan. Mana yang bisa. Nanti di halaman depannya tulis namanya,
nama ini kelas berapa portofolio gitu. Nah itu untuk tambahan untuk kerja waka kurikulum untuk dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dan deep learning. Mana kurikulum merdeka, mana itu buktinya. Jurnal guru, kemudian portofolio anak. Itu indikasinya. Jadi tidak ada RPP yang menumpuk, yang itu lagi karya, yang dinilai itu karya, bukti kerja. Ya Bu Indah, yang dinilai dari anak karya mereka, dari guru bukti kerja lewat jurnal, lewat perencanaan. Kalau udah itu selesai, insya Allah semua instrumen PKKM dan akreditasi itu oke semua. Awak nak lupa yang mengumpulkan bahan, cuma proses kita dokumenkan. Ketika ada penilaian, kita tinggal memajang aja. Ya, dia nak pusing-pusing nanti. Oke.